Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mulyopedia. Kali ini kita kedatangan sebuah unit Sony Xperia XZ2 Compact seri mini ya, seri compact. Untuk dari segi modelnya ini adalah SO 05K varian NTT Docomo. Ini udah support NFC juga ya. Untuk ukurannya sangat-sangat compact, sangat mini, seperti yang bisa dilihat ya. Di genggam ini bener-bener pas sekali, nggak kekecilan juga nggak kebesaran. Di kantong di dalam saku juga pas. Kita akan cek dari segi kemulusannya ya. Bagian sisi samping, tingkat kemulusannya sangat mulus ya. Bagian belakang tidak ada lecet sama sekali, satu titik pun nggak ada. Samping sangat mulus, atas dan bawah pun sangat-sangat mulus ya. Bahkan di layar pun nggak ada goresan sedikit pun ya, benar-benar mulus. Kecuali ini bekas tangan saya ya barusan karena megangnya. Untuk varian yang datang ini adalah varian wifi only ya, jadi IMEI-nya ini terblokir dan sama sekali tidak bisa dipakai untuk nelpon, SMS maupun saling kirim kode OTP ya. Namun untuk varian Sony XZ2 Compact ini udah sangat-sangat mumpuni untuk spesifikasinya, apalagi untuk game-game ringan maupun menengah ke atas pun masih bisa ya. Dan kameranya juga udah lumayan, meskipun di zaman sekarang ini megapikselnya itu terbilang cukup rendah, tapi pada zaman rilisnya ini udah cukup tinggi ya, karena ini termasuk salah satu kelas flagshipnya dari si Sony. Oke, kita akan langsung menyalakan untuk unitnya. Kita tekan tombol power di samping. Kita lihat bagaimana untuk tampilan bootingnya ya. Bagian Sony terlihat jelas. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Nah, ada tampilan untuk NTT Docomo, ciri khas dari Xperia. Nah, ini bagian SIM-nya emang nggak bisa ya, karena hanya unit wifi only, nggak bisa untuk dipakai untuk nelpon, SMS maupun lain-lain sebagainya. Nah, ini ada setelan NFC ya, cuma berhubung saya nggak ada kartu untuk m-bankingnya, jadi nggak bisa untuk dicoba lokasi. Kita mulai kita cek untuk bagian tampilan si Xperia Docomo nya. Bagian aplikasinya normal. Untuk bagian sini baru terlihat bahwa ada beberapa aplikasi tambahan dari si Docomo nya ya, karena Docomo ini adalah varian dari si Jepangnya untuk mengiklankan beberapa aplikasi di dalam ponsel tersebut. Apa ini bedanya? Ini ada ciri khas kotak-kotak berguling ini ya dari si Docomo nya.
Ini sangat-sangat random sekali. Apa ini berguling-guling? Nggak jelas. Oke, untuk bagian selanjutnya kita akan coba untuk bagian tes dari si ponsel ini ya. Untuk dialnya sebentar saya cek dulu. Kode dial untuk pengetesan dari unit Sony adalah bintang pagar 737842 pagar bintang ditutup lagi dengan pagar bintang. Oke, kita akan lihat bagian servisnya ya, servis info. Modelnya akan kita lihat. Nah, ini terlihat ya, modelnya SO05K, yakni adalah model Docomo dari si varian XZ2 Compact atau XZ2 Mini ini ya. Kita kembali, kemudian bagian software. SIM-nya ini sebenarnya nggak terkunci ya, hanya saja emang untuk bagian emailnya ini dia nggak lolos di pemutihan, jadi nggak bisa dipakai ya. Kemudian kita langsung aja ya ke bagian tes. Kemudian bagian layar kita akan coba tes ya, apakah unit yang kita terima ini adalah unit yang normal. Yang bisa dilihat ya, sampai bagian tepi-tepi pun normal ya, nggak ada kendala apapun. Oke, kita langsung kembali ya ke bagian display. Nah, nggak ada cacat satupun ya, bener-bener mulus sekali ya. Kalau bisa dibilang minus sebenarnya ya bagian sinyal tok sih, aman banget sebenarnya. Nggak ada cacat sedikit pun ya, dan sangat mulus. Bahkan untuk bezelnya ini pun kalau misal dibilang tebel juga enggak ya dengan ini. Dan bentuknya ini sebenarnya udah agak kehilangan dari ciri khas dari si Sony-nya sih. Si Sony ini sebenarnya desain awalnya ini sangat-sangat kotak, bener-bener kayak apa ya, kalau biasanya seperti apa, batu buat pengasah pisau gitu ya. Cuma kalau seri-seri ini udah mulai kehilangan dari ciri khas dari si Sony-nya. Seperti yang bisa dilihat ya, ini udah mulai melengkung-melengkung bagian ujungnya. Ciri khas dari si Sony-nya ini udah nggak terlalu terlihat ya. Oke, kita lanjut ke bagian LED ya. Normal ya, hijau kemudian biru berganti ke merah, kemudian berganti ke hijau lagi dan biru, kemudian merah. Oke, untuk lampu notifikasinya juga normal, nggak ada kendala. Kemudian kita akan cek ke bagian speaker ya. Sangat jernih ya, nggak ada kendala apapun. Kemudian stereo speaker bagian atas
sangat-sangat jernih ya, nggak ada kendala apapun. Kemudian bagian satunya bagian bawah, jernih juga, nggak ada kendala apapun. Kemudian kita akan tes di bagian si earphone, nggak pasang ya, mikrofon. Kita coba tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Bagian mikrofonnya kayak yang bermasalah ini. Kita coba sekali lagi ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oh enggak normal ternyata, cuma hanya saja untuk bagian mikrofonnya ini kecil ya, enggak terlalu kedengeran. Namun jernih ya, kecil tapi jernih. Oke, kita coba mikrofon kedua ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tadi mikrofon atas, sekarang kita coba mikrofon yang bawahnya. Kecil banget ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi masih kedengar, cuma kecil banget. Oke, kita lanjut ke bagian vibrator, getaran. Oh, getar ya, getar, nggak ada masalah. Flashnya normal, nyala, terang, nggak ada masalah. Untuk kamera nanti kita coba kamera ya, kamera di luar. Akselerometer normal, nggak ada kendala. Giroskop pun normal ya, giroskop hardware ini kayaknya, soalnya dari seri flagship ya. Pressure enggak terlalu mengangkat ya. Storage internal deteksi. Untuk eksternalnya memang nggak terpasang ya, nggak saya pasang SD card. Kemudian untuk baterai health ini sangat normal ya, sangat bagus statusnya, nggak ada kebutuhan untuk diganti ya, masih normal. Fingerprint sensor oke, deteksi. Kemudian udah ya, ini aja. Nah, sekarang ke bagian selanjutnya kita akan coba untuk tes game ya. Game apa? PUBG aja, kita coba. Kita tes untuk PUBG dia. Harusnya sih normal ya, karena ini kelas flagship dahulunya, meskipun ya sekarang ini udah serinya ini mungkin kalau di tahun ini udah di mid range ya, nggak flagship lagi. Tapi meskipun begitu kan untuk si seri ini dia udah pakai Snapdragon Qualcomm 845 ya, dibekali dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Jadi harusnya udah sangat mumpuni ya untuk dipakai. Silang aja ya. Kita langsung lanjut aja ya. Mulus sekali, seperti yang bisa dilihat, pergerakannya sangat mulus ya. Kita langsung ke ini, tadi tampilan di mana ya? Ini start. Kita mencoba di bagian start.
sangat mulus ya. Nggak ada frame drop sama sekali. fps nya pun cukup stabil ya, nggak ada ngelek-ngeleknya. Ini pakai wifi ya, karena ini serinya seri wifi only. Yang mandek sebenarnya, unit sebagus dan semulus ini sinyalnya nggak bisa, parah emang. Mulus banget kan, nggak ada kendala apapun. Mulusnya nggak bisa diam ya, nggak bisa di skip ya, nggak bisa di skip rupanya. Pergerakannya sangat-sangat mulus sekali, nggak ada masalah apapun ya. Apa ini loncat nih, kita langsung beli loncat aja ya. Berputar-putar dia. Apa ini parasut nih? Kita terbang. Jatuh. Kuat ya si Snapdragon 845 ini, sama sekali nggak ada kendala apapun. Nah, ini nggak ada mobil atau motor ya, mau buat nyuri apapun nggak ada nih. Apa ini, nggak ada senjata apapun. Ini dapat senjata. Dapat senjata kita. Helm dapat helm juga. Langsung keluar ya. Nggak bisa nyelot kan? Oh, bisa nyelot. Kita langsung ngambil di sana. Kita langsung tembak saja. Mulus sekali ya, nggak ada kendala apapun ya. Seperti yang bisa dilihat, sangat-sangat mulus sekali. Nggak tahu ini skor Antutunya berapa, cuma kalau dilihat dari kemulusannya harusnya ya, kalau di tahun ini mungkin bisa mengimbangi di value di 99 Ultimate ya harusnya. Soalnya benar-benar mulus ya. Bentar, karena durasi kita sangat singkat, kita langsung skip aja ya bagian gamenya ini. Kita langsung coba ke review selanjutnya, kita langsung skip aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian tes si kameranya. Oke, kita akan langsung tes kamera ya. Oke, untuk tampilan videonya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dilihat cukup jernih ya. Bagian pencahayaannya juga cukup lumayan ya. Tajam, nggak ada masalah apapun. Sangat-sangat cocok ya untuk foto-foto maupun rekaman video. Oke, untuk bagian tampilan kamera depannya seperti ini ya. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari bagian kamera belakangnya, karena pikselnya juga cukup beda.
kurang lebih seperti ini ya tampilan dari si kamera depan Sony Xperia XZ2 Compact. Kamera ya. Oke, untuk bagian review kameranya seperti yang tadi udah ditampilkan ya, sangat-sangat cukup, masih bisa dipakai lah untuk tahun sekarang. Kemudian kita akan coba untuk mereview bagian spesifikasi lengkapnya. Oke, udah kita cek di bagian spesifikasinya ya. Spesifikasi lengkapnya Qualcomm Snapdragon 845 ya. Ini seri tinggi atau seri flagship dari Snapdragon di zaman keluarannya ya, dengan GPU Adreno 630. Kemudian untuk di bagian device, nah ini deteksi ya, modelnya SO05K, si seri Docomo ya. Nah, RAM yang tersedia ini 3 3,6 GB lebih ya, dari total RAM-nya 4 GB. Oh, ini yang tersedia 1,3 GB ya. Kemudian untuk internalnya ini 64, tapi yang terdeteksi dari validnya ini 47 GB, dan yang tersedia ini 37 GB, masih sekitar 80% ya, masih cukup banyak ya. Kemudian sistem Androidnya ini versi 10, bootloadernya Xboot. Kemudian di baterai pelan deh. Bentar. Oke, bagian baterainya benar-benar masih ngeblur. Nah ini ya, baterainya statusnya good, nggak ada masalah apapun. Bagian suhu ya, suhunya emang agak hangat ya setelah pemakaian tadi. Untuk game kurang lebih sekitar setengah jaman ya. Untuk bagian sensor seperti ini, akselerometer, magnet, giroskop, sensor cahaya, sensor tekanan, proximity, gravity, linear acceleration, rotasi, nyala semua ya, nggak ada masalah apapun. Sensor radar semua ya. Oke, cukup. Kita akhiri untuk review dari si Sony mungil ini, Sony Xperia XZ2 Compact ya. Mungkin barangkali ada masukan, saran, ataupun pesan-pesan, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah pakai HP ini atau mungkin merasa nostalgia dari video ini, bisa juga ditulis di kolom komentar. Oke, sekian. Mungkin videonya ini bermanfaat, bisa dibantu untuk like dan subscribe agar kita bisa lebih bersemangat untuk upload video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.